Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah amalan yang luar biasa, yang mampu mengubah hidup seseorang dari kesulitan menjadi berkecukupan, bahkan kaya raya, dalam waktu yang relatif singkat jika dilakukan dengan istiqamah dan penuh keikhlasan. Zikir yang akan kita bahas adalah zikir Al-Ikhlas 41 kali setiap hari, sebuah amalan yang penuh berkah dan keajaiban. Amalan ini bukan sekadar rutinitas membaca, tetapi merupakan jalan spiritual yang menghubungkan hati kita langsung kepada Allah, Sang Maha Pemberi Rezeki. Saudaraku, banyak di antara kita yang merasa hidup penuh dengan kesulitan, kekurangan, atau bahkan keputusasaan dalam mencari rezeki. Namun percayalah, dengan membaca zikir ini secara konsisten, hati menjadi tenang, pikiran terbuka, dan jalan rezeki yang sebelumnya tertutup akan mulai dibukakan oleh Allah dari arah yang tak pernah kita duga. Inilah saat yang tepat untuk mulai berikhtiar sambil menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena sesungguhnya hanya Dia yang mampu mengubah hidup seseorang dari susah menjadi berkecukupan dalam sekejap mata. Saudaraku, Surah Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang paling istimewa dalam Al-Quran. Meskipun terdiri dari hanya 4 ayat, maknanya sangat dalam dan mencakup inti keimanan seorang mukmin, yaitu pengesaan Allah. Dalam satu ayatnya saja, Allah mengajarkan tentang keesaannya yang mutlak, yang tidak ada tandingan, penolong, atau pesaing baginya. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Artinya, Allah itu esa, tempat bergantung segala makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Dengan memahami makna ini, hati kita akan terbuka untuk mengakui bahwa hanya Allah lah yang mampu memenuhi segala kebutuhan kita, termasuk rezeki dan kekayaan yang halal. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas sangat luar biasa. Rasulullah bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas 1 kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan betapa besar pahala dan keberkahan yang Allah sediakan bagi orang yang rutin membaca surat ini dengan penuh keikhlasan. Ini bukan sekadar bacaan, tetapi merupakan sarana spiritual untuk menenangkan hati dan menguatkan iman. Surah Al-Ikhlas juga membersihkan jiwa dari sifat tamak, iri, dan keinginan dunia yang berlebihan. Saat hati kita tulus mengakui keesaan Allah, otomatis keinginan kita untuk berbuat curang, menipu, atau mengambil jalan pintas dalam mencari rezeki akan berkurang. Allah akan membuka pintu rezeki yang halal, berkah, dan melimpah bagi mereka yang ikhlas dan bertawakal. Membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setiap hari merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Angka patuh ini bukan kebetulan. Angka ini diyakini memiliki energi spiritual yang kuat dalam zikir, sehingga semakin sering dibaca dengan khusyuk, semakin besar peluang Allah membuka jalan rezeki dari arah yang tak terduga. Selain itu, surah Al-Ikhlas mengajarkan kita tentang kesederhanaan dalam beribadah. Tidak perlu ritual yang rumit atau panjang, cukup dengan memahami dan meresapi maknanya. Kesederhanaan inilah yang membuat zikir ini mudah dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa batasan usia atau status sosial. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita jadikan surah Al-Ikhlas sebagai teman sehari-hari, khususnya dalam berdoa dan memohon rezeki. Nah, dengan keikhlasan, kesabaran, dan istiqamah membaca zikir ini, insya Allah hidup kita yang tadinya penuh kesulitan perlahan akan berubah menjadi berkecukupan, bahkan kaya raya sesuai janji Allah bagi hambanya yang taat dan berserah diri. Caranya sangat sederhana, saudaraku, namun membutuhkan kesungguhan dan niat yang tulus. Pertama, pilihlah waktu yang tepat untuk melakukan zikir ini, yaitu setelah sholat fardu, terutama sholat isya, ketika suasana hati masih tenang dan jiwa kita lebih mudah khusyuk. Duduklah dengan posisi yang nyaman, tutup mata, dan fokuskan pikiran hanya kepada Allah, sehingga setiap bacaan yang keluar dari lisan kita dapat terserap dalam hati dengan penuh kekhusyukan. Kedua, niatkan dalam hati kita bahwa zikir ini dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Ingat, keikhlasan adalah kunci utama agar setiap bacaan zikir tidak sia-sia. Jangan pernah melakukan zikir ini hanya untuk pamer atau sekadar ritual tanpa rasa, karena hasilnya tentu tidak akan maksimal. Ketiga,
Bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali secara konsisten setiap hari. Konsistensi adalah modal utama dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bayangkan setiap bacaan seperti menanam benih. Semakin rajin menanam, semakin subur hasilnya. Dalam 41 hari berturut-turut, jika dilakukan dengan istiqamah, Allah akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak kita duga. Keempat, jangan lupa untuk membaca zikir ini dengan suara yang lembut dan jelas, sambil memahami makna dari setiap kata yang kita ucapkan. Rasakan betapa mulianya Allah, Sang Pemberi Rezeki, dan bagaimana setiap bacaan adalah bentuk pengakuan kita atas kebesarannya. Perasaan tulus ini akan membuat zikir lebih bermakna dan membawa energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, perbanyak doa setelah zikir. Setelah selesai membaca surah Al-Ikhlas 41 kali, jangan hanya diam. Sampaikan permohonan kita kepada Allah, baik berupa rezeki, kesehatan, maupun keberkahan hidup. Allah sangat dekat dengan hambanya yang berdoa, dan doa yang disertai zikir memiliki kekuatan luar biasa untuk mendatangkan perubahan dalam hidup kita. Keenam, sertakan zikir ini dengan amal nyata. Jangan hanya mengandalkan bacaan, tetapi juga lakukan ikhtiar dalam mencari rezeki. Berbisnis, bekerja, atau menawarkan jasa dengan niat halal akan membuat doa dan zikir kita semakin diterima. Allah senantiasa menyukai hambanya yang berusaha sambil bertawakal. Ketujuh, tetaplah sabar dan tawakal. Jangan putus asa jika hasilnya belum terlihat dalam beberapa hari pertama. Rezeki Allah datang pada waktu yang tepat, dan kadang caranya melebihi apa yang kita bayangkan. Dengan istiqamah membaca zikir Al-Ikhlas 41 kali setiap hari, insya Allah kehidupan kita akan berubah menjadi lebih berkecukupan dan kaya raya, sesuai janji Allah bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Saudaraku, banyak orang yang telah membuktikan keajaiban zikir Al-Ikhlas 41 kali ini. Mereka yang tadinya hidup dalam kesulitan, selalu merasa kekurangan dan terbebani hutang, mulai merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidup mereka. Zikir ini ibarat kunci yang membuka pintu rezeki yang sebelumnya tertutup rapat oleh Allah, sesuai dengan usaha dan keikhlasan mereka. Salah satu keajaiban yang paling sering terjadi adalah pintu rezeki terbuka dari arah yang tak terduga. Seseorang yang selama bertahun-tahun merasa stagnan dalam pekerjaannya, tiba-tiba mendapatkan proyek besar, kesempatan bisnis atau hadiah tak terduga yang menambah kekayaan dan keberkahan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu memberikan lebih dari apa yang kita harapkan, asal kita sabar dan istiqamah. Selain itu, banyak orang merasakan hutang dan beban finansial mulai terselesaikan secara perlahan. Hutang yang terasa berat dan menakutkan perlahan-lahan bisa dilunasi melalui rezeki yang datang dari berbagai sumber. Keajaiban ini bukan semata-mata karena usaha manusia, tetapi karena campur tangan Allah yang Maha Kuasa. Zikir Al-Ikhlas menjadi sarana spiritual untuk membuka jalan itu. Bagi yang memiliki bisnis atau pekerjaan yang stagnan, zikir ini sering membawa perubahan positif. Bisnis mulai berkembang pesat, ide-ide kreatif muncul, dan peluang baru terbuka. Banyak pengusaha yang awalnya ragu, kemudian mendapatkan klien besar atau kontrak penting setelah istiqomah membaca zikir ini. Ini adalah bukti nyata bahwa keberkahan Allah bisa hadir melalui usaha yang disertai doa dan zikir. Tidak hanya materi, zikir ini juga membawa ketenangan hati dan pikiran. Orang yang rajin membaca zikir Al-Ikhlas 41 kali merasa lebih ringan dalam menghadapi masalah hidup. Stres, rasa cemas, dan rasa takut akan kekurangan perlahan hilang. Dengan hati yang tenang, pikiran menjadi jernih, sehingga kita lebih mudah menangkap peluang rezeki yang datang dari Allah. Banyak testimoni yang menegaskan hal ini. Ada yang awalnya mengalami kesulitan finansial, kemudian hutang besar bisa terselesaikan, keluarga menjadi lebih sejahtera, bahkan kesehatan dan hubungan sosial pun membaik. Ini semua adalah bukti bahwa Allah senantiasa dekat dengan hambanya yang berdoa dengan tulus dan istiqamah, sebagaimana firman-Nya. Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mendengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Oleh karena itu, saudaraku, jangan ragu untuk memulai zikir ini. Lakukan dengan keyakinan, keikhlasan, dan konsistensi.
Insya Allah, dalam 41 hari atau lebih, kita akan mulai merasakan keajaiban rezeki, baik berupa materi, kesempatan, maupun ketenangan hati. Zikir Al-Ikhlas 41 kali bukan hanya amalan, tetapi jalan menuju hidup yang lebih berkah dan kaya raya. Saudaraku, keikhlasan adalah kunci utama dalam setiap amalan, termasuk zikir Al-Ikhlas 41 kali ini. Tanpa niat yang tulus, zikir hanyalah sekadar bacaan biasa yang keluar dari lisan tanpa menyentuh hati. Keikhlasan membuat setiap kata yang kita ucapkan menjadi doa yang diterima oleh Allah dan membuka jalan rezeki yang penuh berkah. Keikhlasan juga membuat kita tidak tergoda untuk mencari hasil cepat atau jalan pintas dalam hidup. Orang yang ikhlas melakukan zikir tidak berharap pada pujian manusia, status sosial, atau keuntungan semata, tetapi benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Dalam kondisi seperti ini, Allah menurunkan rahmat-Nya dari arah yang tak pernah kita sangka sebelumnya. Kesabaran adalah elemen penting berikutnya. Jangan pernah merasa putus asa jika hasilnya belum terlihat dalam beberapa hari pertama. Allah memberi rezeki dan keberkahan pada waktu yang tepat, dan seringkali jalan yang Allah pilih berbeda dari ekspektasi kita. Kesabaran membuat hati tetap tenang, pikiran tetap fokus, dan usaha tetap berjalan tanpa rasa cemas atau frustrasi. Saat kita istiqamah membaca zikir ini selama 41 hari, sabar dan ikhlas berjalan seiring. Bahkan jika perubahan tidak langsung terlihat secara fisik, hati kita mulai merasakan ketenangan, kepercayaan diri meningkat, dan energi positif dalam hidup semakin kuat. Inilah bukti bahwa zikir bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah sarana spiritual yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan. Keikhlasan dan kesabaran juga menuntun kita untuk tetap bersyukur atas segala hal, sekecil apapun. Rasa syukur ini menambah keberkahan rezeki, karena Allah mencintai hamba-Nya yang bersyukur. Dengan bersyukur, setiap rezeki yang masuk, baik besar maupun kecil, menjadi berkah, tidak sia-sia, dan memunculkan peluang baru yang tak terduga. Saudaraku, jangan pernah meremehkan kekuatan keikhlasan dan kesabaran. Dua hal ini adalah fondasi yang membuat zikir Al-Ikhlas 41 kali efektif dalam mengubah hidup. Orang yang hanya fokus pada hasil tanpa ikhlas dan sabar, seringkali kecewa dan berhenti di tengah jalan. Tetapi orang yang menjalankan zikir dengan hati yang tulus, dan insya Allah akan merasakan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, mari kita jadikan keikhlasan dan kesabaran sebagai teman setia dalam berzikir. Lakukan zikir Al-Ikhlas 41 kali setiap hari, sambil berserah diri kepada Allah dan yakin bahwa setiap usaha yang kita lakukan dengan hati tulus akan dibalas dengan rezeki yang melimpah, berkah, dan datang dari arah yang tak terduga. Insya Allah hidup kita akan berubah menjadi lebih mudah, berkecukupan, dan kaya raya. Selain membaca zikir Al-Ikhlas 41 kali, ada amalan pendukung yang bisa memperkuat keberkahan dan membuka pintu rezeki lebih lebar. Salah satu yang paling utama adalah perbanyak sedekah, sekecil apapun. Sedekah tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga menarik rezeki dari arah yang tak terduga. Orang yang rutin bersedekah, insya Allah Allah akan menggantinya dengan berkah yang berlipat ganda. Amalan sedekah bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti membantu orang yang membutuhkan, memberikan infak di masjid, atau menyantuni anak yatim. Yang penting adalah keikhlasan dalam memberi, tanpa mengharap balasan dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta, justru menambah keberkahan. Selain sedekah, menjaga hubungan baik dengan orang tua, keluarga, dan tetangga juga merupakan amalan pendukung yang sangat penting. Orang yang menyayangi dan menghormati orang tua, berbakti kepada keluarga, dan bersikap ramah kepada tetangga akan mendapat keberkahan dalam hidup. Hubungan sosial yang harmonis akan membuka jalan rezeki, karena Allah memberkahi orang-orang yang berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Bersihkan hati dari iri, dengki, dan sifat buruk lainnya. Hati yang bersih adalah ladang yang subur bagi rezeki untuk tumbuh. Orang yang iri atau dengki cenderung tertutup pintu rezekinya, karena energi negatif dalam hati menghambat aliran keberkahan. Sebaliknya, hati yang tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang akan menarik rezeki dan keberkahan dari Allah. Gabungan zikir, doa, dan amal saleh akan membuat rezeki yang datang menjadi berkah dan bertahan lama. Zikir membuka hati dan pikiran kita, doa menyambungkan kita dengan Allah,
sedekah dan amal saleh menjadi sarana nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi ini membuat setiap langkah kita diberkahi dan setiap rezeki yang diterima membawa manfaat yang luas. Amalan pendukung ini juga membantu kita tetap istiqamah dalam zikir. Ketika hati dipenuhi dengan kebaikan dan kebersihan, kita lebih termotivasi untuk rutin membaca zikir Al-Ikhlas 41 kali. Tanpa amalan pendukung ini, zikir tetap bermanfaat, tetapi keberkahan yang datang mungkin tidak maksimal. Allah menyukai hamba-Nya yang menyempurnakan ibadah dengan amal kebaikan. Oleh karena itu, mari kita jadikan zikir Al-Ikhlas 41 kali sebagai inti dari amalan kita, dan perkuat dengan sedekah, odus menjaga hubungan baik dan membersihkan hati. InsyaAllah kombinasi ini akan membuka rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Membawa hidup kita menuju kesejahteraan, kebahagiaan, dan kekayaan yang diridhai Allah, saudaraku. Mari kita jadikan zikir Al-Ikhlas ini sebagai amalan rutin dalam hidup kita. Mulailah dari hari ini. Baca 41 kali setiap malam dengan penuh keikhlasan, sambil menenangkan hati dan fokus pada Allah. Ingatlah, keikhlasan adalah kunci agar setiap zikir dan doa yang kita panjatkan diterima dan dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Jangan terburu-buru mengharapkan hasilnya. Allah memiliki cara dan waktu yang terbaik untuk memberikan rezeki. Kadang datang dari arah yang tidak kita duga, melalui orang lain, kesempatan bisnis, atau bahkan ide kreatif yang muncul tiba-tiba. Semua ini adalah bentuk keajaiban dari zikir yang istiqamah. Selain istiqamah membaca zikir, jangan lupa untuk tetap berdoa dengan bahasa hati. Sampaikan setiap kebutuhan dan harapan kita kepada Allah, mulai dari rezeki, kesehatan, hingga keberkahan dalam keluarga. Allah sangat dekat dengan hamba-Nya yang berdoa, dan doa yang disertai zikir memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah nasib. Ingatlah juga untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Rasa syukur akan membuka pintu rezeki yang lebih luas, karena Allah mencintai hamba-Nya yang senantiasa mengakui dan menghargai karunia-Nya. Harta yang diterima dengan penuh syukur akan menjadi berkah dan membawa manfaat jangka panjang. Saudaraku, zikir Al-Ikhlas bukan hanya sekadar bacaan, tetapi jalan spiritual untuk memperkuat iman dan membuka pintu rezeki. Ketika hati kita ikhlas, sabar, dan tawakal, setiap langkah hidup akan dipermudah, dan setiap usaha akan dibarengi keberkahan dari Allah. Mari kita gabungkan zikir dengan amal nyata, sedekah, menjaga hubungan baik dengan orang tua, keluarga, dan tetangga, serta membersihkan hati dari iri dan dengki. Dengan kombinasi ini, insya Allah setiap rezeki yang kita terima akan melimpah, halal, berkah, dan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Semoga Allah memberikan kita semua kekayaan yang halal, berkah, dan menjadikan hidup kita lebih mudah serta penuh keberkahan. Semoga zikir Al-Ikhlas 41 kali ini menjadi jalan bagi kita untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.